Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pemirsa Rumah Infak TV dimanapun berada. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita terus akan belajar ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Rumah Infak menghadirkan Hafiz Cilik ya. Insya Allah ke depan kita akan terus melanjutkan program-program yang baik, terutama program menghafal Al-Quran. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama saya, walaupun jarak jauh ini, ya Masya Allah. Walaupun jarak jauh, Insya Allah kita bisa berbincang-bincang bagaimana kiat menghafal Al-Quran di masa usia yang sangat belia ya, kecil. Alhamdulillah juga telah hadir juga ada Abi ya, Abi telah hadir, Irfa dan abinya. Kita akan bertanya-tanya mengenai kiat-kiat menghafal Al-Quran di masa usia belia ya, kecil ya. Baik bagi ibu-ibu di rumah, bagi orang tua di rumah, ini pelajaran yang sangat penting buat kita, terutama khusus untuk bagaimana anak kita bisa menghafal Al-Quran. Baik, untuk menghemat waktu kita sapa langsung beliau ya, ada Irfa dan abinya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Jadi kalau ada wabah ini, mudah-mudahan ini menjadi banyak hikmahnya lah ya. Jadi kita bisa tetap menjalankan kajian kita walaupun ada beberapa ujian insya Allah. Baik, kesempatan kali ini kita berbincang-bincang dengan Irfa, finalis Hafiz Cilik Indonesia ya. Alhamdulillah kita mau tanya nih sekarang, Dek Irfa sekarang hafalannya ada berapa? Berapa juz? 18. Masya Allah, tabarakallah. Baru 18 juz. Bagaimana teman-teman di rumah, orang tua di rumah, sudah berapa hafalannya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, sebelum kita bincang-bincang nanti bagaimana kiat untuk menghafal Al-Quran di masa yang kecil ini, tentu bersama Irfa dan abinya, maka kita coba dengarkan dulu lantunan beberapa ayat suci Al-Quran yang sudah dihafalkan oleh De Irfa. Silakan De Irfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an menjadi penenang hati kami. Jazakillah khairan De Irfa. Alhamdulillah, bagus sekali bacaannya dan menenangkan hati insyaallah ya. Masya Allah. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, kita coba tanya-tanya nih langsung ke abinya nih. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa menjadikan anak kita ya, terutama di usia yang sangat kecil ini untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah De Irfa sudah hafal 18 juz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bersama bisa anak-anak kita di seluruh Indonesia tentunya bisa menghafal Al-Quran insya Allah. Baik, Abi, ini mau tanya nih biar bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada ini tahu kiat-kiatnya. Apa saja sih sebenarnya yang bisa menjadikan anak ini bisa menghafal Al-Quran? Silakan, Bi. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz waktunya. Ustadz Yahya ya. Masya Allah ya, dengan saya Yahya. Ustadz Yahya Rumah Infak kepada kami untuk sedikit memberikan apa ya, sharing kali Ustadz ya. Ya, betul. Silakan. Bermanfaat insya Allah. Iya. Karena memang dunia anak ini dunia yang cukup cukup unik gitu. Unik kenapa? Karena memang ternyata setiap anak itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda dan kami alhamdulillah sekarang sudah punya bukan punya ya, kalau amanahkan 5 anak kandung Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, kalau santri sudah sekitar 120 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bervariatif dari usia usia TK sampai usia SMP. Dan ternyata dari setiap anak itu unik gitu kan, terus juga bermacam-macam metode, cara atau misalkan yang lainnya. Tapi ternyata kalau seandainya kita bisa tarik benang merahnya gitu kan, bahwasanya ternyata Al-Quran ini adalah sebuah anugerah, sebuah mujizat yang memang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya gitu kan. Ternyata kita sebenarnya lebih mampu gitu. Terutama anak-anak ini luar biasa, lebih mampu dan insya Allah lebih bisa menghafal Quran ini lebih cepat dengan beberapa cara atau metode yang masing-masing metode itu tergantung dari anak itu sendiri ternyata. Tapi intinya apa? Intinya ternyata anak-anak itu bisa loh, gitu kan? Iya. Jadi banyak kepada kami bertanya orang tua, gitu, apakah anak saya bisa? Gitu, anak saya kan gini gitu segala macam gitu kan? Benar. Ternyata bisa gitu kan? Cuma memang sebagai orang tua, sebagai pendidik juga kita harus lebih ada sedikit inovasi di situ. Gitu. Yeah. Ada sedikit inovasi, ada sedikit segala sesuatu hal yang memang kita coba berikan kepada anak-anak ini sesuai dengan mungkin keinginan mereka gitu kan. Ini cepatnya di sini nih, cepatnya sistemnya audio mungkin pendengar. Ada lagi yang dengan membaca dia bisa menghafal gitu kan. Ada lagi yang dua-duanya dengan membaca, dengan melihat, dengan mendengar, anak-anak ini bisa hafal gitu. Dan yang paling luar biasa, kami ternyata di sini saya mohon maaf untuk membuka, kalau bahasa sekarang lagi trennya rumah tahfiz ya Ustaz ya, atau Baitul Quran. Ternyata kami baru tahun ini ya Ustaz, baru 5 tahun kebelakang lah kalau misalkan kita buka ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita tidak ada lembaga seperti ini gitu kan. Bahkan di tahun 2010 itu sangat sulit sekali untuk menemukan lembaga yang khusus tahfiz seperti ini gitu kan. Artinya Irfa sendiri di rumah ini ya, Bi. Di rumah menghafalnya hanya di rumah saja dengan orang tua gitu. Iya, di rumah saya dengan orang tua. Itu gini, Bi. Banyak orang tua bertanya gini, Bi. Namanya anak-anak ini kan susah nih. Susah ya, maunya bermain terus. Mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu yang di plot untuk anak ini menghafal, atau dari pagi sampai malam menghafal terus.
yang sebelum-sebelumnya, mohon maaf ya saudara. Iya. Jadi kita waktunya dibagi 3. Waktu Iya. istirahat, waktu anak itu main sendiri, sama waktu mengaji. Jadi Iya, waktu iya. 3 ini kan 24 jam kita hidup ya. Benar. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang gitu kan. Iya. Akhirnya kita bagi 3 nih, 8 jam gitu kan. Iya. Kalau orang kerja di pabrik itu kan 8 jam mereka kerja ya. Nah kalau ini anak-anak kita coba yang 8 jam ini mereka ngaji Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi dibagi Ya, waktu dengan, tadi ya? ya, Hmm. tapi dengan mungkin dengan enggak 8 jam harus duduk di situ enggak gitu Baik. kan. Ada waktu-waktunya tersendiri gitu kan. Ada waktu mainnya jadi di sela-sela gitu. Cuma kalau kita hitung bahkan lebih dari 8 jam. Kenapa gitu kan? Karena dengan metode pertama dia harus bisa baca dulu, yang kedua dia harus belajar baca, yang pertama belajar baca, terus dia harus mendengar, yang terakhir dia harus menghafal Ustaz. Wah. Tiga hal ini kita sinkronkan gitu kan dengan waktu-waktu khusus. Pertama belajar baca dulu, karena ternyata seperti ini apa yang kita terapkan dulu sebelum anak-anak ini menghafal gitu kan. Kita juga nggak tahu nih kemampuan anak ini gitu. Akhirnya yang pertama kali kita berikan pelajaran kepada anak-anak ini belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan setelah selesai itu khatam setelah 30 juz dideres atau misalnya ditadarus ya. Nah setelah itu difokuskan di juz 30. Jadi anak ini membaca Al-Quran misalkan juz 30 surah An-Naba nih. An-Naba itu sampai betul tajwidnya itu bisa 30 sampai 60 kali Ustaz. Ternyata ketika anak ini baca itu hafal sendiri ternyata. Jadi sebenarnya apa yang kita coba terapkan kepada anak-anak kami di sini itu nggak sengaja sebenarnya. Masya Allah. Jadi nggak sengaja hafal. Jadi sebenarnya Irfa ini sendiri, alhamdulillah sudah 18 juz sekarang. Itu awalnya usia berapa bisa membaca Al-Quran itu, Bi? Usia sekitar 3-4 tahun lah. Oh, 3-4 tahun sudah bisa baca Al-Quran, kemudian dia baru mandiri sendiri gitu ya? Betul. Oh, Masya Allah. Jadi ya. pemirsa dimanapun berada, artinya anak-anak usia 3-4 tahun, kalau dia sudah bisa berbicara, sebenarnya sudah bisa membaca Al-Quran sebenarnya. Begitu ya, Bi? Betul. Iya, betul. Ya minimal baca bismillah lah gitu. Iya, baik. Kalau dari segi ini, Bi, dan mungkin tadi dari segi menghafalnya ya, ada nggak metode-metode tertentu? Contoh di jam 8 jam itu kemudian pertama dia menghafal sendiri dulu, kemudian ditalaki misalkan ya, dibacakan, baru kemudian dia mengikuti, seperti apa, Bi? Oh, jadi yang metode terbaik untuk anak sebenarnya itu metode talaki. Iya. Kenapa? Karena talaki ini memang ketika anak itu bisa melafalkan dengan baik dan yang benar itu kan harus ada syekhnya, harus ada gurunya, gitu. Iya. Harus ada ustadznya yang memberikan arahan bahwa bacaan yang benar itu seperti ini, gitu kan. Nah setelah itu baru anak ini melafalkan sendiri, dan kita coba di rumah itu dengan metode talaki ini kepada anak-anak terutama ya, karena kalau untuk dewasa itu metodenya sudah mandiri gitu kan, untuk kelas 6 SD segala macam itu mereka baca sendiri baru mereka menghafal dan setoran gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak kan, yang paling mudah untuk anak itu yaitu metode talaki ini. Misalkan contoh si orang tuanya itu misalkan bacanya 30 kali ya, 30 kali, nanti anak itu mengulangi 30 kali juga. Contoh misalkan kita baca surah An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun. Contoh misalkan seperti itu, atau misalkan ayat yang paling bawahnya tuh ayat ke-30, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nah, kita baca 30 kali, nanti anak itu mengulang selama 30 kali juga. Itu lebih kuat hafalannya. Nanti tinggal nanti coba dirangkai nantinya. Dan untuk merangkainya kami coba seperti ini. Jadi ayat 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi kita kelipatannya, Ustaz. Jadi kelipatan 5 itu anak-anak itu harus betul-betul hafal nih. Contoh misalkan ayat ke-5 surah An-Naba. Berarti summa kana saya'lamun. Nah, jadi seperti itu. Atau ayat ke-31 innalil muttaqina mafaza. Jadi ketika membuka halaman berikutnya anak itu sudah hafal. Oh ini nomor ayatnya nih gitu. Karena untuk menguatkan hafalan terus untuk merangkainya agak sedikit sulit nih dalam merangkai, dan itu perlu
perjuangan yang namanya murojaah gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau seandainya misalkan sekarang 60 kali ayat itu dibaca, murojahnya itu sehari itu satu surah itu bisa 30 sampai 50 kali diulang untuk membaca anak-anak itu sendiri. Masya Allah, baik, baik. Masya Allah, menarik sekali ya, Masya Allah. Dengarannya capek. Ya, Bi, kalau makan nih dari segi makanan mungkin Abi ada menjaga hal itu mungkin untuk hafalan anak-anak. Silakan. Ya. Kami jaganya terutama untuk jajanan ya, untuk jajanan yang sifatnya instan, terus makanan-makanan instan, makanan-makanan pabrik. Ya. Kita coba dengan makanan-makanan yang alami. Anak itu bahkan makanan yang lebih banyak ke lautnya ini. Oh. Lebih banyak airnya, contoh misalnya ikan-ikanan gitu. Anak-anak di sini paling suka dulu waktu anak kami waktu kecil itu paling suka dengan sop ikan gitu. Bahkan lele aja kita sop, Ustaz. Masya Allah. Tips nih bagi kaum muslimin dimanapun berada, apa namanya, lele aja di sop nih. Masya Allah, ini luar biasa. Barakallahu fiik. Kalau adik-adik Irfa yang lain atau kakaknya mungkin Bi, gimana pengaruhnya ya terhadap hafalan ini juga? Apa sih? Mohon maaf diulangi Ustaz. Iya, bagi adik-adiknya Irfa mungkin atau kakaknya ya, jadi ngikutin juga nggak kayak Irfa atau memang hanya Irfa ini saja yang sepertinya ke konsen ke hafalan? Jadi kakaknya Irfa itu justru Irfa itu terinspirasi dengan kakaknya, Ustaz. Masya Allah. Jadi ya sebelumnya itu kakaknya Irfa itu Irsyad itu ya. masuk Hafiz Indonesia 2015. Masya Allah. Iya. Dulu ceritanya gini, Ustaz, ini sedikit cerita ya. Iya. Anak itu eliminasi ya. Irsyad dieliminasi kan, harus pulang tuh. Kan dari tempat karantina pulang. Waktu itu karantinanya satu hotel bintang 5, Ustaz. Masya Allah tuh. Kita belum pernah tuh ngerasain hotel bintang 5 ya. Allah karim. Berkah Al-Quran insyaallah khair. Ternyata Irfa itu waktu itu diikut ke sana gitu kan. Terus dieliminasi. Terus Irfa bilang seperti ini, nanti tahun depan Irfa mau ada. Terus akhirnya dimotivasi sama uminya gitu kan, sama istri saya gitu. Yaudah Irfa, tahun depan insya Allah kamu yang masuk Hafiz Indonesia. Masya Allah itu alhamdulillah tuh. Dari ucap orang tua seperti itu ternyata bisa ini juga waktu itu kan seleksinya lumayan luar biasa seluruh Indonesia gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata bisa masuk juga gitu. Allah. Doa jadi orang tua ya. Itu memang motivasinya dari kakaknya ya kan. Kakaknya, terus kakaknya sering tampil di baca Al-Quran, terus tampil di acara TV, live di acara TV gitu kan. Kakaknya dan adiknya ini ikut gitu kan. Dari situlah mulai terinspirasi, adiknya juga lebih semangat, bahkan lebih semangat daripada kakaknya sebenarnya. Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ternyata anak kami kan beda-beda, setiap karakternya beda-beda ya Ustaz. Kalau Irfa itu lebih cenderung untuk mendengar, Ustaz. Jadi Irfa itu mendengar, jadi kita perdengarkan Al-Quran, terus dia baca, cepat nangkap langsung. Hafal, gitu kan, alhamdulillah bisa hafal. Nah kalau yang kakaknya itu beda lagi. Kalau kakaknya itu bukan kurang pinter ya tingkat kecerdasannya gitu kan beda dengan Irfa. Kalau Irfa sekali ini setengah jam itu sudah satu halaman, Ustaz, alhamdulillah. Irfa. Tapi kalau kakaknya itu minimal satu halaman itu 2 jam, Ustaz. Satu halaman itu 2 jam kakaknya. Cuma beda, Ustaz. Kalau kakaknya itu dia lama menghafal tapi dia sabar. Beda-beda. Ada kesabaran dari kakaknya ini. Nah kalau yang ini kalau yang Irfa itu lebih cepat menghafal, tapi kesabarannya yang kurang gitu. Karena kalau setengah jam ini nggak hafal, dia nangis. Jadi kalau nggak hafal setengah jam, dia langsung nangis gitu kan. Hafalnya tidak dilanjutkan, tapi langsung nangis gitu kan. Tapi itu sebuah kebahagiaan itu, Bi. Artinya anak nggak dapat hafalan, dia nangis. Bukan nggak dapat mainan, nangis gitu. Ini Masya Allah, tabarakallah. Iya, Bi. Ini
ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tentu ini sangat menarik sekali obrolan kita ini, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi buat yang lain ya, dan menjadi amal jariah insyaallah. Jadi bagi juga sahabat-sahabat dan kaum muslimin dimanapun berada, nanti kita bisa mengambil istifadah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Ya Bi, terus anak-anak ini ya, anak-anak nih, terutama Irfa dan kakaknya begitu, ada nggak sih hal-hal yang dilarang, tidak boleh? Contoh misalkan hal-hal yang kayak game atau apa, ini sering ditanyakan tuh, kalau udah ngafal Quran tuh kayaknya boleh nggak game ya, atau boleh nggak mainan ini ya, gimana tuh Bi? Baik. Jadi kalau sudah menghafal Quran itu kendala yang kita hadapi itu lingkungan masyarakat sebenarnya. Jadi beberapa kali anak kami itu protes nih. Irfa, Maisa kadang-kadang suka protes gitu. Kok anak yang lain bisa main, bisa main HP, bisa main game. Kita kok enggak, kan? Ini enggak adil sebenarnya katanya. Ini anak-anak, kita juga ingin seperti mereka, gitu kan? Iya. Itu bahkan kakaknya kakaknya Irfa Isad ya. Iya. Ini ada cerita lucu waktu di kami ini. Sekarang anaknya sedang mondok ya, alhamdulillah. Sebentar lagi mau tasmi bil goib 30 juz, Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Beberapa juz lagi. Itu pernah kejadian ketika di rumah sebelum mondok gitu kan. Dia itu ke salah satu online gitu. Dia pesan HP, Ustaz. Anak ini pesan HP. Dia itu mau bayar, Ustaz. Bahkan kita lihat percakapan di di HP itu ya, WA-nya itu lucu banget gitu kan. Gan, aneh minta HP Gan. Berapa Gan harganya Gan? Saking pinginnya tuh. Allah. Iya, karena dia ingin seperti anak-anak yang lain gitu ya. Iya. Iya. Akhirnya kita ketemu kan. Saya nggak marah. Alhamdulillah kita mencoba untuk tidak langsung marah apa enggak, ngomel-ngomel enggak. Saya ajak ngobrol. Ketika diajak ngobrol seperti ini gitu. Isat ingin HP, saya ingin HP. Ada uangnya, ada. Dibelinya kapan? Nanti dibelinya ini, nanti datang barangnya gitu. Udah ditransfer belum kan ya? Alhamdulillah ini belum ditransfer gitu. Nah, habis saya ngajak ngobrol, Ustaz. Saya bilang seperti ini. Mohon maaf Isat, kalau motor itu untuk anak usia 10 tahun atau 17 tahun? 17 tahun, Bi. Oh gitu. Oke. Sekarang HP untuk siapa? HP untuk orang dewasa, Bi. Terus kalau misalkan untuk orang dewasa boleh nggak anak pegang HP gitu kan? Atau main game? Nggak boleh, Bi. Itu kan terlarang gitu. Oke. Sekarang tugas kamu adalah memahamkan teman-teman kamu sama sekalian orang tuanya, kamu datang ke rumahnya, terus kamu bilang bahwa hal ini tidak baik dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Dan sebagai orang tua harus melarang anaknya berbuat seperti itu. Akhirnya apa, Ustaz? 2 hari gak mau ngobrol sama saya dia. Aduh. Tapi ada satu hal yang menarik dari cerita Abi ini, artinya perlu ada dialog ya. Dialog dengan anak itu sangat dipentingkan ya. Walaupun nanti memang dia bisa tidak terima atau seperti apa, tapi artinya ada dialog di situ dengan anak ya. Artinya kan memang selama ini kan begini, banyak sekali orang tua ingin sekali cita-citanya itu dilemparkan ke anak gitu, dipaksakan gitu, sementara anaknya tidak bisa mengikutinya gitu. Ini juga menarik sekali nih sebenarnya sama Abi ini. Intinya komunikasi ya, ngobrol gitu tadi, bagaimana baiknya buat dia, dan tentu juga kalau seperti tadi dia juga berdakwah tuh sepertinya buat yang lain. Baik Bi, Allah, baik, Masya Allah. Ketika kita berdialog gitu, ada hal menarik ya. Ketika kita berdialog dengan anak kita dan kita coba untuk memahamkan mereka gitu kan. Ya. Alhamdulillah dengan sendirinya gitu, walaupun anak itu kesel gitu ya, gitu, kita coba dialog terus. Bahkan untuk saat ini kalau ada keinginan itu jarang menyampaikan kepada kita, Ustaz. Jadi anak kita itu kalau punya keinginan nih, dia itu jarang menyampaikan karena kita sering dialog, terus kita dialognya itu mematahkan dengan logika kita gitu kan, dan diterima dengan logika mereka gitu. Akhirnya ketika seperti itu, ketika mereka ada keinginan, terus mereka berpikir sendiri sekarang, Ustaz. Itu yang menarik. Jadi sebelum malas katanya, malas sih ngobrol sama Abi, malas banget gitu kan. Kenapa? Karena setiap dialog itu kita pasti kalah gitu kan. Ya udah, hanya kita berpikir sendiri nih, ini benar atau enggak gitu kan.
Jadi Akhirnya akhirnya sekarang mereka akhirnya setelah itu kemudian diarahkan kepada keinginan kita mereka ya. Artinya ketika tadi mereka sudah memahami, sadar, oh ini nggak boleh nih kata Abi nih. Akhirnya mereka nurut aja apa yang disampaikan orang tua ya, terutama ke ya, Quran tadi ya. ya, Otomatis ya. ya. Allah karim, masya Allah. Yang luar biasa adalah sekarang walaupun kecil ternyata mereka bisa sedikit demi sedikit berpikir tentang masalah hal ini gitu kan. Ini Ya. baik atau tidak itu sudah bisa memikirkan gitu kan. Karena seringnya dialog itu gitu kan. Baik, masya Jadi kan Allah. kadang kalau orang tua sekarang kan main apa namanya, mohon maaf ya, main cubit apa segala macam gitu kan. Iya, iya, iya. Itu Jadi ada hal-hal seperti itu emang yang apa namanya yang terjadi gitu kan. Ya coba kita coba untuk berdialog lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi bercengkrama dengan anak-anak kita gitu kan. Tapi hati-hati juga, kita juga harus apa namanya, menyiapkan beberapa apa namanya, karena anak sekarang itu kadang-kadang lebih pintar daripada orang benar, tuanya. benar, masya Allah. Baik. Baik, masya Allah Bi. Insya Allah perbincangan kita ini menarik. Insya Allah di kesempatan yang akan datang saya ingin nanti mengajak pemirsa ataupun kaum muslimin dimanapun berada. Kita mungkin terbuka nanti satu saat ada Zoom ya. Kita buka buat siapa saja, kita dialog tentang parenting khususnya. Terutama tentang menghafal Al-Quran. Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Jadi terima kasih pada kesempatan kali ini sudah dialog ya, sudah memberikan waktunya untuk Rumah Infak TV. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Dan pada pemirsa dimanapun berada, kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan anak kita juga cinta Al-Quran ya. Kemudian juga menjadikan Al-Quran sebagai hal yang sangat dia dekati, menjadi sahabatnya begitu. Ya, seperti contoh tadi apa yang disampaikan oleh Abi Irfa dan sudah ada Irfanya di sini. Baik, sebagai closing lagi kita coba dengarkan satu ayat lagi ya, satu ayat dua ayat dari Irfa untuk penutup dialog kita pada pagi hari ini. Silakan De Irfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. A'iza mitna wa kunna turaba la dzalika raj'un ba'id. Shadaqallahul azim. Barakallah fikum. Zakillah khairan Ade Irfah ya, dan kepada abinya terima kasih banyak. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa berdialog lagi insyaallah. Insyaallah memberikan manfaat buat kaum muslimin insyaallah. Baik pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan dialog kita ini. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga cinta Al-Quran, menjadikan masyarakat kita masyarakat cinta Al-Quran, dan tentu hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Jadilah kita orang-orang yang merasakan indahnya Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.